Bapak di mana posisi waktu kejadian? Sedang istirahat atau Tidur, Pak. sedang tidur ya? Tidur itu biasanya ini. Kami kan 6 putri di atas saya, 2 laki-laki, saya dan adik saya, namanya 8 orang anak. 8 orang. Saya biasa tidur. Bapak, ibu, saya sama Edi. Oh, bergabung tidurnya. Berempat. Kita tidur selalu berempat dari dulu. Nah, yang perempuan ada kamar sendiri-sendiri, ada 2 kamar, nah dia sendiri-sendiri. Malam itu nggak ada yang tidur sama bapak. Ibu enggak. Ini mohon maaf nih, saya langsung loncat-loncat aja. Enggak apa-apa. Ibu tidak tidur situ. Saya nggak tidur sama bapak juga. Edi adik saya juga nggak tidur bapak. Kenapa? Ibu nggak ada di rumah. Tanggal 30 September ke 1 Oktober. Tanggal 1 Oktober. Ibu di mana waktu itu? Rumah dinas Taman Suropati. Oh, ini Bapak di mana kejadian? Rumah dinas Jalan Lembang. Jadi berbeda rumah dinas. lain. Jadi waktu kita masuk Jakarta tahun 1957, masuk Jakarta nih, kita ditaruh di dulu namanya Hotel The Sen. Sini nih. Daerah mana itu? Ini Di belakang Mabes Ade. sebelah sana Jalan Gajah Mada lah. Oh, Jalan Gajah Mada. Apa namanya sekarang tuh? Jadi mall situ. Mall yang besar itu ada di situ. Dulu di situ tinggal. Kalau di situ cuma 1 ruangan begini, ada kamar 1. Tapi ya kita 8 orang plus 2 bapak sama ibu. Sekamar. Luar biasa. Iya, sekamar. Namanya anak tentara tidur, makanya ada anak kolong, ya itulah kita tidur di kolong. Tidur di kolong. Iya, karena mau tidur di mana ya, di kolong situ. Bapak ibu di atas, kita di kolongnya. Gelar kasur, gelar tikar itu. Ya emang begitu kan. Zaman itu. Saya pikir masih sama gitu Pak. Nilai-nilainya juga masih sama. Itulah makanya anak kolong namanya itu. Tidur di bawah tempat tidur. Bapak mengingat nggak masa-masa sebelum kejadian? Mungkin Bapak kan usia 11 tahun ya waktu itu ya. Mungkin tahulah situasi Indonesia seperti apa, sosial politik atau militer, keamanan. Apa Bapak yang Bapak kalau ingat? sosial politik sih nggak tahu. Dia tuh pernah ke rumah Jalan Lembang kok. Ke kediaman? Iya. Sebagai apa waktu itu? Ya dia waktu itu kan dia Kan ketua partai ya? satu ketua partai, terus sempat jadi menteri juga kan. Iya. Iya kan. Ya itu ke rumah ngobrol. Koordinasi lah ya apa? Nggak tahu. Tapi Bapak dengar apa yang diobrol? Ya enggak lah, kita anak kecil kan nggak boleh dengar ya? Nggak boleh dengar. Jadi kalau ada tamu nih, kita kan 8. Kalau bapak udah janji mau pergi jalan-jalan kan gitu. Ya semobil 8 anak itu semua ikut kan gitu. Muat tuh mobil apa itu? Apa mobil zaman dulu lah yang besar bungkuk begitu. Bukan CJ apa itu? Mobil dinas atau mobil pribadi? Sekarang CJ, kalau dulu mana ada. Terus tadi yang diingat Bapak apa waktu itu? Kalau ada tamu, politik, keamanan, militer. Enggak, kalau ada tamu gitu lama bener. Tamu ini kan kita mau pergi jalan-jalan. Jadi kebiasaan Pak Yani waktu itu, kalau weekend nih, kalau nggak ke laut dia ke gunung. Itu hobi ya? Hobi mungkin ya. Bapak nemen nih, diajak? Anak-anak diajak? Bukan kita aja yang diajak. Anak buahnya pun diajak juga. Semuanya diajak? Iya. Luar biasa. Maksudnya yang perwira-perwira yang dekat lah gitu. Kan ada kan selalu kayak gitu. Iya betul. Pasti. Ikut rame-rame. Ada yang sipil juga suruh ikut rame-rame. Situ kalau zaman dulu, sekarang dulu Sanford. Bahasa Belanda kan dulu. Oh, apa tuh? Pelabuhan itu. Pelabuhan. Tempat kita Tanjung main, Priok. Tanjung Priok. Itu sana. Kalau enggak kita ke Cisarua, Cipayung. Apa itu? Sama anak-anaknya sayang banget. Sayang banget ya. Iya. Kita masih kecil-kecil dari nomor 3 sampai nomor 8. Itu yang mandiin pagi untuk sekolah. Itu Pak Yani. 8 orang itu? Enggak, yang nomor 3. Nomor 3 sampai nomor 8 ya, yang kecil-kecil ya. Iya. Yang itu yang lain udah besar lah. Besar. Iya. Yang laki-laki ini yang terakhir nih ya. Iya, yang 6 itu. Beliau yang mandiin Dia. itu sebelum berangkat kantor. Belum. Sebelum berangkat kantor beliau mandiin anak-anak dulu. Jadi anak-anak berangkat sekolah beliau baru kantor. Rutin. Emang udah rutin. Ya emang kebiasaan dia. Kenapa dia gitu? Mungkin dia sayang sama anaknya, dia jarang pulang soalnya kan. Tugas sana, tugas sini ya kan. Iya.
Waktu dia pergi ke Amerika sekolah, pulang itu emang kita manggilnya Om. Lupa. Lupa. Tahun 58 kalau nggak salah, 58, 59. Sekolah di Fort Leavenworth. Dia nomor 1 Ya. lulusnya. Lulusnya nomor 1 ya? Nomor satu dia lulusnya. Ya, beliau salah satu perwira terbaik. Diakuin lah itu, diakui. Jadi di Hall of Fame, di ruangan di Fort Leavenworth sana di Kansas, saya juga pernah lihat karena saya pernah ke situ, ya kan? Itu tercantum tuh, ada gambarnya, ada piagamnya, Ahmad Yani. Cerita tentang Bapak almarhum Ahmad Yani itu betul-betul sosok yang sangat cinta keluarga ya pada saat itu ya. Betul sekali. Saya pernah berantem nih, masih kecil juga. Ya jam-jam masih gitu, berantem. Kalah saya pulang nangis kan. Kita lapornya ke ibu dong, bukan ke bapak. Iya kan, nangis sama ibu. Bapak saya datang, kau pergi lagi, berangkat sana. Jangan pulang kau nangis cengeng kau. Berangkat. Berantem lagi. Minta ampun dah. Berantem lagi. Anak tentara ya, ada kolornya. Bukan sok-sokan, emang dia nggak seneng lihat anak. Mewek itu nggak seneng dia. Tahun 65 itu bisa bercerita apa yang terjadi setelah malam itu istirahat beliau sendirian di 65. kamarnya. Oke. 65 Pak Yani masih terima tamu. Itu jam berapa? Tanggal 30 ya? 30 jam Antara berapa? jam 7, 8 Malam ya? malam. Pangdam Brawijaya Pak Basuki Rahmat masih terima dia, sama satu letnan kolonel siapa nggak tahu. Kita tanya Pak Ajudan sih, Kapten Bardi dari CPM, tamunya siapa Om? Karena panggilnya Om kan. Tamunya itu Pak Pangdam. Apain sih Om? Bilang itu ada laporan biasalah gitu, laporan keadaan di Surabaya. Genting loh Surabaya. Genting waktu itu. Iya, hangat-hangat lah gitu. Karena Pak Yani juga punya catatan. Koran, kasih Clipping koran mungkin bukan ditandai. clipping koran, jadi koran ditandain tuh merah. Mungkin masih ada di museum itu. Ada kejadian di Medan, Surabaya, Jawa Tengah. Bapak ingat itu kejadian itu tentang apa ya? Situasi Medan, apa? pembunuhan itu kan. Mereka yang berulah. Siapa? Mas, mereka yang berulah, mereka yang memulai, jangan kita yang suruh minta maaf dong, gimana sih? Nggak, di saya nggak bisa terima itu kayak gitu. Kemudian ada rekonsiliasi, ya kan? Rekonsiliasi anak bangsa. Di kami ada yang bisa terima, ada yang tidak. Ya mohon maaf, saya nggak bisa terima. Kakak saya ada yang bisa terima. Yang lain anak-anak pahlawan revolusi juga ada yang bisa terima. Bukan kita terus benci mereka, enggak. Itu urusan kau lah. Ini urusan saya gitu kan. Yang eksekusi yang nembak Pak Yani, Sersan siapa itu namanya? Itu pas mau hari eksekusi, itu dia telepon ke rumah, mau minta maaf sama keluarga kita. Siapa yang mau ngomong sama dia? Nggak ada urusan. Itu urusan Anda lah. Enggak, kita nggak terima telepon gitu. Lalu kejadiannya bapak saya sehat walafiat, bintang 3, kepala staf angkatan darat, diseret-seret di depan kita, bagaimana? Ditembak di depan kita, diseret-seret keluar depan kita. Coba bayangin aja. Coba kalau Mas Qasim ada di situ, kita mau, kalau senjata mah ada di rumah, bukan nggak ada, cuman cara makainya gimana kita nggak ngerti, orang nggak pernah main gituan, dan umur kita masih kecil-kecil. Akhirnya cuman lihat ke bapak kita diseret-seret sampai mau keluar pintu belakang masih ditodong sama Cakrabirawa. Cakrabirawa loh yang masuk. 5 orang yang masuk ke dalam yang sampai penembakan itu. Di luar bukannya 1-2 mobil kijang, enggak. Truk, bus. Banyak Pak. Banyak Bang. Banyak. Kenapa kita tahu banyak? Ya pas rekonstruksi itu kita lihat banyak. Kalau waktu itu malam kita ya nggak lihat. Kita cuma lihat ada penjagaan, pos penjagaan. Nah, waktu malam kejadian setelah menerima tamu Pangdam 5 Brawijaya. Nah, kita kembali lagi. Itu apa yang terjadi setelah itu? Yang Bapak ingat? Bukan kita ingat. Selain Panglima Brawijaya itu datang, ada juga AMN yang datang ke rumah.
karena mau 5 Oktober kan. Iya betul. Jadi mereka jalan-jalan lah istilahnya, ya kan. Kebetulan anaknya Pak Yani 6 perempuan, tapi yang dewasa kan 2, Betul. ya hampir 3 lah, ya kan, 3 atau 4. Yang SMA lah, SMA sama mahasiswa 2. Datanglah Anjang sana. Anjang sana ya. Masih dikasih pisang goreng sama Pak Yani. Terakhir nih, setelah Pak Basuki Rahmat itu pulang, pisang goreng. Nah ini buat kau ini semua makan pisang goreng. Pisang goreng. Suruh makan itu AMN. Sebelum istirahat, ibu minta izin bapak. Karena tanggal 1 Oktober dia ulang tahun. Ibu. Nah, itu kan masih tanggal 30 kan. Betul. Dia orang Jawa, agama Islam. Cuman kejawen ini juga kuat. Dia lahir di Bali kan. Ibu tuh lahir di Bali, tapi dia orang ibu bapaknya orang Magelang. Berangkatlah ini minta izin nih ibu nih. Ibu sahabatnya ibu Tini, suaminya penerbat kalau nggak salah. Bu Tini, terus diajak juga ponakannya ibu yang udah dewasa juga, sama ajudan Letnan Sandi, sama 5 orang pengawal pribadi bapak nih yang biasa melekat, pokoknya kemana bapak ada dia ikut. Malam itu diperintahkan Pak Yani lewat ajudannya Pak Bardi, Kapten Bardi. Itu siapa namanya? Banyak lah, ada 5 orang itu. Itu suruh ikut ibu, ngawal ibu di Taman Suropati. Ke situ dia. Jadi di rumah tinggal 12 orang penjaga, 1 regu, 12 orang. 2 pembantu perempuan. Kapten Bardi ini tamu ini pulang, sudah selesai semua, dia pulang. Kapten Bardi tinggal di 3 rumah dari, ya di kompleks itu juga lah, 3 rumah. Bapak istirahat tidur. Kakak saya nomor 1 tuh baru dari Batu Jajar dia. Lihat penerjun siangnya. Rekan-rekan mahasiswanya dia. Menwa, terjun, ya kan. Teman-teman mahasiswanya. Dia pulang malam, udah sampai rumah. Bapak istirahat di kamar, tidur. Telepon berdiri. 2-3 kali lah. Cuma nanya, Bapak ada nggak itu di rumah? Bapak tahu dari siapa itu? Yang terima kakak saya. Oh, kakak yang terima. Yang paling tua itu dia yang terima. Ada, lagi istirahat. Dari mana Pak? Tutup. Cepet. Taruh teleponnya. Berapa lama lagi? Telepon lagi. Pertanyaan yang sama. Dijawab sama kakak saya. Jangan macam-macam loh, ini rumahnya kaset loh, bilang gitu. Kenapa? Tanya bapak ada apa, bilang gitu. Ditutup lagi. Selesai Pak. Itu sekitar jam berapa? Ya antara 10-11. Oh, sudah agak larut malam ya? Antara 10-11. Nah ini sementara ibu udah pergi kan. 12 orang yang jaga. Ya aman sih sebetulnya. Dijaga 12 orang gitu kan. Waktu sorenya itu, siangnya ada penambahan 2 Yonpo Matpara. Penambahan ini pasukan pengawal. Jaga kediaman ya. Iya, pokoknya Yonpo Matpara 2 suruh pulang. Oh bapak nggak ada tempat lagi nih, mau tidur di mana kau bilang itu. Besok pagi aja datang lagi. Nah besok pagi datang udah kejadian, udah nggak ada. Nah yang jaga di rumah itu dari batalionnya Latif. Waktu itu posisinya di Roxy. Kolonel Latif ya, Letkol apa Kolonel dia? Latif itu yang jaga di rumah. Itu dilucutin juga. Yang datang ke rumah itu ada Cakrabirawa, ada yang nggak tahu, mungkin anak buahnya Latif juga itu. Terus ada pemuda rakyat, ada Gerwaninya yang datang ke rumah. Cuma yang masuk ke dalam rumah ya Cakrabirawa. Kenapa kita tahu Cakrabirawa? Ya kita tahu seragamnya dia. Tahu. Seragamnya Bapak kenali ya? Ya kenal lah. Topinya apa, baretnya kita tahu. Ini Bapak lebih paham ini saat rekonstruksi atau pada saat kejadian sudah paham? Udah paham kejadian. Udah dari itu nggak bakalan lupa saya. Nggak, kecuali saya selalu bilang, kecuali saya tutup mata, selesai saya di dunia ini, mungkin udah selesai. Udah nggak tahu lagi. Ya memang kita nggak tahu kan. Ya mudah-mudahan masih kita ketemu bapak kita kan. Masih bisa ketemu, mudah-mudahan kan gitu. Ya, amin. Kita nggak tahu kan. Yang Bapak dengar apa pada saat setelah
kejadian pas jam kejadiannya itu Bapak posisi di mana? Saya tidur sama kakak saya. Ada mendengar sesuatu? Cuman sebelahan kok. Kamarnya sebelahan. Sebelahan. Pintu belakang yang itu nggak pernah dikunci. Ada yang jaga 12 orang masuk. Ya, males pun mau ya, masuk juga males. Secara logika nggak pernah terbayang. Iya, nggak terbayang. Bapak juga mungkin terlalu pede juga kali kan, ditambah ini. Alah, udahlah. Memang pede loh Pak Yani itu. Kalau saya sudah lihat dokumentasinya ya, kan. Betul. Setelah telepon itu ya sudah, ya kan. Sekitar jam 4 pagi, ini ibu udah berangkat nih. Udah pergi. Jam setengah 4, jam 4, datanglah ini rombongan pengkhianat ini. Dengan mobil, bus dan truk itu datang. Ditodonglah si penjaga ini. Dilucuti. Cakrabirawa masuk dari pintu belakang, karena pintu depan dikunci. Pintu samping mereka masuk juga. Cuman yang 5 orang nih emang dia nih. Ketemu sama adik saya. Adik saya bangun. Dia cari ibunya. Ya kan? Karena biasa kita tidur berempat sama bapak dan ibu ya. Berempat itu. Dia cari ibunya. Ketemulah sama Cakrabirawa ini di ruang belakang itu. Bapak dipanggil presiden. Bapak ada kan? Ada. Tolong bangunin. Ini polos aja, umur 6 tahun dia. Dia ditemenin sama pembantunya, Mbok Mila namanya. Masuk dia ke kamar. Banguninlah Pak Yani. Cuman ini udah rame nih. Ya, karena rumah itu kan nggak, ya boleh dibilang besar. Cuman kalau sepatu Lars masuk kan kedengeran. Terdengar jelas. Udah. Bangunlah saya. Kan gitu. Bangun Bapak dulu. Edi duluan, adik saya duluan. Baru Bapak saya. Ketemulah sama Cakrabirawa itu. Ada dialog, ada percakapan, ada saling bentak, ya kan? Karena Pak Yani bilang, kita dengar, Edi dengar, saya dengar, Edi di belakang, saya di dalam, kan gitu. Bapak dipanggil presiden. Sekarang keadaan genting, kan gitu. Oh, saya harus ganti baju dulu, paling enggak saya cuci muka, dibilang gitu. Saya ganti baju dulu, tidak usah. Sekarang mau pakai piyama, masa iya mau ketemu presiden pakai piyama? Kan nggak masuk akal, nggak benar kan itu kan? Udah. Salah satunya si prajurit ini, mungkin bentaknya juga terlalu keras kali kan? Bintang 3 bukannya sama, enggak. Bintang 3. Mungkin kalau dia kopral terus sersanya dibentak-bentak itu ya marah sersanya kan? Siap. Ini kan gitu, Ya, iya kan? Udah, dipukul salah satu. Dipukul bener. Pak Yani yang pukul? Iya, dipukul. Senjatanya sempat diambil sama dia, cuman dilempar lagi ke ini. Kau prajurit tahu apa? Bilang gitu kan. Udah deh, tutup pintu nih. Saya udah berdiri di, ada kayak bar gitu di pinggiran. Nggak, tinggi saya nggak sampai lebih tinggi dari bar itu lah. Tinggi dikit lah. Terus dia begitu balik, dia berondong. Dia berondong pakai senjatanya Thompson. Ada di museum, masih ada senjatanya. Dia berondong, jatuhlah Pak Yani. Jatuh Pak Yani itu, namanya di berondong di belakang, jatuh itu, dibalik sama mereka, bukan pakai tangan bos, pakai kaki. Coba, kita yang lihat di situ gimana sih? Nggak bisa kita terima kan gitu. Ini suara senjata ini menggelegar, bukan tembakan sekali, enggak, rentetan. Ya kalau dihitung lebih dari 7 kali, 7 atau 8. Rentetan, berondong. 7 sampai 8 peluru. Iya, berondong bener-bener. Kalau senjatanya Thompson, lebih hafal kali kan. Ada museum, ada senjatanya. Ya. Di berondong dari belakang, jatuh, kemudian dibalikin pakai kaki lah ya, pakai tangan juga pakai kaki. Saya berusaha mau meluk, nggak boleh. Sementara yang di kamar ini perempuan semua, yang kakak-kakak saya ini udah pada bangun juga kan. Ya, dengar tembakan itu pasti keras terdengar. Waduh, bukan keras banget itu sih gila itu. Udah, saya lari ke kamar, nggak jauh, cuman dari situ ke sini aja kok. Kakak saya nomor 4 tuh bilang, ada apa tuh? Itu papa ditembak tuh. Lalu kita keluar semua, ini udah diseret. Jadi kita ngikutin dari belakang.
Kalau diseret, diangkat, tangannya dipegang, kakinya dipegang, nggak apa-apa. Bukan nggak apa-apa, ya apa-apa. Cuman nggak, ini di luar perikmanusiaan. Diseret-seret dari dalam ruang makan sampai ke pinggir jalan. Itu jaraknya berapa lama? Berapa jauh, Pak? Ada 10 meter? Lebih lah. Dari kamar makan ke lorong itu. Bukan lorong sih ya, kayak gang itu yang biasa kita suka ngumpul itu. Dia keluar, lewatin gardu penjagaan, ngelewatin ya itu kan kerikil gitu kan, Iya. pinggir jalan, taruh situ, nggak lama lempar. Itu Bapak dengan saudara-saudara Ngikutin cuman sampai depan ruang itu, ruang pintu belakang. nggak berani. Bukan nggak berani, mendekat. Atau bukan nggak berani. Dilarang. Mau keluar nih kita dengan keadaan teriak-teriak dan menangis. Cakrabirawa sudah ada di depan. Kenapa saya bilang Cakrabirawa? Memang iya. Memang itu Cakrabirawa kok. Seragamnya Bapak kenal ya? Iya, kenal lah. Udah. Senjata terkokang, siapa yang keluar, saya tembak. Itu mereka mengatakan seperti itu. Oh. Kalau zaman sekarang masih ada HP, bisa rekam. Iya kan? Siap. Waktu itu mana ada. Akhirnya cuma 8 anak itu nangis aja di situ. Datanglah komandan regunya di pasukannya yang jaga. Masuk kayak orang bingung, nggak jelas gitu. Dia mau telepon nggak bisa telepon. Akhirnya dia lapor ke CPM Guntur. Agak jauh juga jaraknya. Lapor situ. Ada kejadian di rumah Pak Yani. Ibu kapan tahunya? Habis itu jam 4:30 lah. Ibu datang atau Datang dengan rombongan yang berangkat jam 10 malam itu. Datang. Ibu datang cuman dia bilang gini, "Non, ada apa Non? Kok pagi-pagi udah pada bangun?" Dia belum lihat darah di mana-mana loh. belum sadar ada apa-apa? Belum sadar. Mungkin kalau pengawal yang ikut ibu nih mungkin udah tahu. Sudah tahu langsung. Non, ada Bapak dibawa pergi Bu. Bapak ditembak di rumah, dibawa pergi. Iya kan? Loh kemana? Panggil ajudannya namanya Letnan Sandi itu. Kau sini. Kok ibu nggak mau tahu? Kau cari bapakmu di mana? Kau cari. Letnan Sandi juga nggak tahu mau kemana nyarinya. Iya kan? Bengong aja, bingung dia kan? Bingung lah semua juga. Aduh. Kejadian cuma berapa menit aja. Tapi tragis. Akhirnya ibu lihat, loh kemana dibawa? Mana bapakmu? Nggak tahu Bu. Tapi dibawa tadi, diseret-seret terus dibawa. Masuk dia ke dalam, dia lihat genangan darah mulai kan di ruangan makan itu, di lantai genangan darah dia lihat. Pingsan dia. Bawa ke kamar. Keluar lagi, dia ambil baju bapak terakhir yang waktu masih ketemu Pangdam itu, sebelum dia ganti piyama. Warnanya putih bajunya. Dia usap itu darah itu, ya kan? Dia usap darah itu. Ya gimana ya? Seorang istri yang dia pergi masih ada, sehat walafiat. Dia pulang ke rumah udah nggak ada, ya kan? Udah nggak ada. Cuman dia ada feeling nih, ini nggak enak ini apa? Darah itu. Iya, dia udah ngomong, bapakmu udah nggak ada ini. Udah, diusap juga ke mukanya. Dia gulung itu bajunya. Baju itu. Sebelum ditaruh di museum itu baju, itu kemana-mana ibu saya pergi, kemana ibu saya tidur, itu selalu taruh di atasnya. Ya dia menyesal tidak lihat suaminya waktu kejadian. Tapi kalau ada Ibu Yani, mungkin ceritanya lain lagi. Bisa jadi korban juga. Masih ada pengawal pribadinya Pak Yani yang biasa melekat itu, masih ada ajudan yang memang tinggal di rumah, ya kan? Mungkin ya takdirnya memang udah begitu. Ya. Memang sudah takdir begitu. Nggak enak Pak perasaan kita. Waduh, berat benar. Saya masih kecil tapi saya udah punya perasaan. Yang biasa kita main sama orang tua kita. Iya kan? Betul. Sangat dekat Pak ya. Bukan dekat lagi lah. Mana tiap malam tidurnya bareng kita. Cuman malam itu kenapa nggak bareng kita juga bingung. Ya, karena ibunya nggak ada. Setelah kejadian bagaimana kehidupan keluarga Pak? Setelah kejadian ngungsi kita. Diungsikan. Dari kediaman dinas Kasat itu diungsi kita. Hampir seminggu lah.
ke Pasar Minggu. Pasar Minggu bukan kayak Pasar Minggu sekarang. Tahun 65 ya Pasar Minggu hutan. Nah. Tahun 65. Tempat siapa itu, Pak? Kolonel Mariadi. Rumah dinas juga? Atau rumah pribadi? Rumah pribadi. Rumah dinasnya dia di kompleks itu. Kompleks itu dia. Kalau nggak kolonel brigjen ya. Di kompleks itu. Kenapa kita diungsikan? Karena di situ ada kantor yang dipakai oleh, sekarang namanya Sandipala. Di Jalan Madiun itu. Ratu Hari Madiun. Ada kantor yang dipakai dulu sama grupnya Bandrio kalau nggak salah. Pak Bandrio. Kayak kantor intelijen itu loh. Itu diserbu juga. Diserbu sama TNI maksudnya. Dilucutin itu perkantoran itu. Tembak-menembak juga. Cuman waktu kita ada di Pasar Minggu. Jadi mungkin ya, karena ini mau diserbu, ini keluarga harus pindah dulu. Nah, pindah dulu. Ya, pulanglah kita ke Jalan Lembang. Dengar berita ada di istana, keadaannya sehat. Dengar berita kan gitu. Itu hari keberapa setelah Ya, kejadian? antara tanggal 1 sampai tanggal 5 Oktober lah. Masih dengar Bapak dalam keadaan sehat? Iya. Sumbernya masih ingat? Ya nggak tahu siapa Enggak, ya? sumbernya. Cuma kita dengar dari Pak Bardi ini aja, Om Bardi ini aja. Udah kan. Tapi ibu saya bilang udah nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Kebetulan waktu Manu kejadian itu ada satu polisi namanya Pak Kitman. Dia ya prajurit lah. Dia patroli naik sepeda di Bayoran. Dekat rumahnya Pak DI Panjaitan. Brigjen DI Panjaitan. Ditangkap dia. Dia patroli tangkap. Tangkap dibawa dia ke lubang buaya. Mata ditutup sampai lubang buaya. Nah, kita tahu apa yang terjadi di lubang buaya itu ya dari dia. Dari dia. Karena waktu di lubang buaya itu dia ditaruh aja, dibuka matanya, ya dia lihat apa yang terjadi di situ. Dia lihat apa yang terjadi di rumah guru itu kan, ada rumah guru itu. Apa yang dilakukan para pemberontak, pengkhianat itu di situ kepada Jenazah jenderal. jenderal yang masih hidup. Ya masih hidup. Nah, ada Pak Prapto, ada Pak Sutoyo, ada Pak S. Parman, ada Pierre Tendean. 4 yang masih hidup. Letnan Zeni ya. Nah, 4 yang masih hidup. Bayangin aja. Bayangin aja. Di rumah aja kayak gitu. Iya kan? Pak Panjaitan kepala aja ditembak. Pak Yani tembak juga. Di belakang setelah itu. Ah. Gimana yang masih hidup dong? Coba bayangin aja. Makanya waktu Pak Kitman ngasih testimoni atau dia cerita ke kita, tidak mungkin dia bohong. Buat apa? Apa yang terjadi di sana itu dia lihat. Nggak mungkin lah disodorin surat izin jenderal, tolong tanda tangan. Udah nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kita yang awam ini aja, nggak mungkin lah. Apa nggak dihajar dulu? Iya kan? Hajar dulu. Orang bilang nggak ada penyiksaan, nonsen lah. Kalau kehidupan normal setelah kejadian seperti apa Pak? Maksudnya kan Bapak sudah nggak ada ya. Berarti kan sudah tidak di rumah dinas lagi. Waktu kejadian setelahnya Pak sempat mengungsi sebentar ya. Habis itu balik ya. Tahun loh, hampir 9 bulan. Mengungsinya 9 bulan? Iya, di Bandung. Oh, di kediaman siapa itu? Pak Masdar. Teman sahabatnya Bapak sama Ibu dulu. Terus untuk kehidupan normal maksudnya Bapak kan sudah tidak ada ya, nggak ada gaji lagi mungkin seperti itu apa? yang saya nggak tahu ya, tapi perhatian Angkatan Darat ini masih aktif loh sebetulnya kan, belum, bukan yang pensiun Iya, atau yang ini. ya, tapi kan ini sudah aktif. meninggal ya. Iya, ya stop gitu, tetap hilang kan. Cuman Angkatan Darat tidak ninggalin keluarga ini lah. Kalau enggak kita juga nggak bisa sampai sekarang begini, nggak bisa. Berat. Ibu tuh sampai buka itu, jualan sembako kok. Di Bandung. Bukan di Kemang. Setelah berjalan gitu kan, di Kemang. Dia punya sebidang petak tanah di Kemang situ. Di Jalan Bangka. Masih ada rumahnya sekarang. Dibikin rumah juga sama ibu. Jalan Bangka. Tidak seperti Ibu Kasat waktu itu. Kan gitu. Ya.
kembali lagi ke belakang. Jadi tanggal 4 kalau nggak salah, 4 Oktober atau 3 Oktober, 4 Oktober. Kitman datang, Kitman yang polisi. Iya Pak, polisi yang patroli malam itu. Dibawa sama Pak Bardi, Om Bardi itu, ajudannya Bapak. Om Bardi lapor ke Ibu. Lapor itu bahwa jenazahnya sudah ditemukan, tempatnya dan sudah ditemukan, kan gitu kan. Nangislah Ibu di situ. Tapi ini nama Ibu Yani ini memang kuat ya. Kalau saya bilang hebat lah. Om Bardi keluar, kita ngumpul nih. Nah, dia panggil ke kakak saya, Dek kan. Dek Ruli, Dek Emi, semuanya dipanggil Ibu. Di kamar lah kita disuruh duduk. Ibu, kita anak-anaknya duduk. Ya keliling aja gitu. Udah, bapakmu udah ketemu. Kamu bukan anaknya Kasat lagi. Jadi, ya, kita sudah lain. Bapakmu udah selesai lah gitu. Nggak usah macam-macam. Kita pokoknya harus bersatu lah. Sekarang Ibu menjadi bapakmu juga, ya kan. Sekolah juga, kalau nanti sekolah nggak usah jajan, makan di rumah aja, nggak usah jajan apa, jajan ini enggak. Begitu selesai sekolah pulang, selesai sekolah pulang, udah cuma itu aja. Kan kita nggak sekolah setahun itu. Setelah kejadiannya. Wow. Ibu Yani sih, menurut saya sih memang wanita yang paling kuat juga. Ya itu dari risikonya istri tentara kan. Ya. Iya kan. Kau harus siap. Apapun Baik yang atau terjadi, jalan. Iya. harus siap. Harus siap. Karena suami mau tentara itu, kalau bapak ini suka ngomong, kill or be kill. Membunuh atau dibunuh. Itu tentara dibilang. Itu tentara. Jadi harus siap. Ya, operasi-operasi kan dulu banyak kan? Betul. Banyak. Pak ini sering terlibat dalam situasi operasi tempur. Iya. Ya, apa yang menurut Bapak yang sangat membanggakan, meskipun saya tahu ini pasti luka lah ceritain ya. Tapi Bapak, bangsa Indonesia mengenal para korban 65 itu sebagai pahlawan revolusi ya. Betul, betul. Kira-kira ada yang membanggakan nggak dari itu? Mungkin dari cerita tentang Pak Yani, latar belakang kepribadian beliau yang seperti itu. Pak Yani itu kan sebetulnya anak supir dia itu di Purworejo. Udah pernah ke sana belum? Saya mantan dan Purworejo. Siap. Saya Itu sudah pernah ke kediaman. supir bapaknya. Supir di pabrik gula yang punya orang Belanda. Namanya Yani itu waktu dia lahir katanya dikasih nama Belanda, yaitu Yani. Oh, Yani itu nama Belanda, Pak? Iya, katanya sih namanya sebetulnya Ahmad ya. Ya, Ahmad. Betul. Ditambahin nama si Belanda itu sama bosnya. Oh, pemberian. Kasih nama Yani. Yaninya waktu itu masih pakai J. Jangan lama ya, Pak. Ya, bukan DJ ya. DJ ya, jangan lama. Atau dia J ya kemana? Diganti sama Soekarno pakai Y. Jangan pakai Y, tapi pakai Y. Soekarno yang ganti itu. Setelah kejadian dia dibunuh, dikasih gelar mah Soekarno aja, pahlawan revolusi. Soekarno yang kasih. Kalau tadi Pak bilang bangga, sekarang bukan soal bangganya. Ya saya gimana menjaga nama Ahmad Yani yang harum ya, menurut saya harum, ya kan. Meskipun saya kenalnya cuma sebentar. Gimana menjaga nama baiknya, itu aja. Itu berat. Kita salah sedikit aja, waduh, ini anaknya Yani, bapaknya pahlawan revolusi, anaknya begajul lagi, iya kan? Itu yang berat. Padahal kita masih dalam masa, ya kalau nakal sih pasti nakal kita. Masih kecil ya, pertumbuhan. Dari kecil sampai dewasa itu kan godaannya macam-macam, banyak kan? Betul sekali. Nah, kalau kita salah jalan aja, habis. Kalau ya mohon maaf, kalau namanya Angkatan Darat TNI, kepengen, saya bukan nggak kepengen jadi TNI. Kenapa nggak masuk TNI waktu itu, Pak? Waktu
satu waktu lah, nggak berapa lama. Kau untung, Edi, nggak usah jadi tentara. Ini amanah ya. Aman. Cukup satu bapakmu aja. Cukup satu. Nggak ada lagi di keluarga ibu, apalagi anak. Nggak ada yang nggak ada jadi tentara. Lain sama anaknya Panjaitan kan. Siap. Lain sama anaknya Pak Sutoyo. Ibunya mendukung. Kalau ini ibu saya nggak mendukung. Tapi ada keinginan pribadi. Makanya saya kalau sama Angkatan Darat pecinta banget lah. Makanya kalau saya dipanggil ini, ya bukannya kita terus mau ini orang masih ingat kita, enggak. Cuman ada rasa aja dari hati, gimana kita diajak lihat sama Pak Yani, dia janjiin kita mau lihat angkatan perang tanggal 5 Oktober Pada saat mau ulang tahun ya. Iya, jangan ada yang sekolah ya, bolos semuanya. Pak Yani itu kalau pergi mau lihat kayak gitu-gituan itu apa perayaan itu anaknya dibawa semua. Bawa semua, suruh nonton. Kita nonton di Kemayoran, kita nonton yang waktu itu di Halim kok nggak salah. Yang terakhir yang di Senayan, parade, iya kan? Nggak ada yang sekolah. Ikut Bapak lihat angkatan perang, gitu-gitu. Kita senang. Anak kecil dibilang jangan sekolah suruh bolos, apa yang nggak senang? Tapi kalau hari-hari biasa nggak boleh ya bolos ya. Nggak boleh. Ya gitu. Begitu bangganya beliau dengan angkatan darat ya, angkatan. Iya. Dia juga bangga sama anaknya. Anaknya banyak kan. Jadi kalau ada tamu yang datang ke rumah, ini pasti. Tiap tamu yang datang ke rumah, mau itu orang asing kayak mau itu orang Indonesia atau temannya, dikenalin tuh kita. Dijejer 8. Ini namanya gitu. Itu Pak Yani itu. Luar biasa Pak. Jadi angkatan darat tapi tetap selalu perhatian ya dengan keluarga ya. Oh, sampai sekarang. Kemarin banyak tanggapan Bapak tentang silaturahmi anak pahlawan revolusi dengan Kasat. Aduh, itu susah saya mengungkapkan, tapi saya berterima kasih gitu. Seorang kepala staf angkatan darat yang memberikan waktu, ya kan? Ini baru sekali loh. Baru sekali. Maka saya bilang, saya ke Mabesat ini dulu MBAD, ya kan? Dulu namanya MBAD. Besar Angkatan Darat. Nah, sampai tahun 2023 2 kali. 1965 waktu jenazah para pahlawan revolusi ditaruh di aula situ di depan. Yang kedua kemarin. Sudah sangat lama Pak ya. 57 tahun. 57 tahun ya. Meskipun Angkatan Darat perhatian tetap sama kita. Pak Dudung memang lain dari yang lain. Ya mungkin setiap Kasat punya caranya sendiri-sendiri. Ya kan? Dia terima kita juga waktu pertama-tama itu terima. Tapi kan itu namanya nggak resmi ya, nggak kayak gitu. Tapi kemudian dia, ayo kita ke Museum Pahlawan Revolusi Ahmad Yani. Mesti tahu katanya. Berangkatlah dia ada acara juga. Tapi tidak semua. Yang waktu itu kita aja. Yang lain belum. Nah, waktu kemarin itu barulah. Tambah lagi umroh lagi, ya kan? Sudah berangkat ini atau belum? Belum lah, belum. tanggal 1. Oh, tanggal ya. 1. Alhamdulillah Pak ya. Mudah-mudahan umroh makbulan. Amin. Sebagai putra dari pahlawan revolusi, mungkin Bapak ada pesan yang ingin disampaikan kepada sahabat ketika podcast ya, melihat situasi sekarang gitu. Apa yang masuk ke berita-berita mengenai Angkatan Darat terutama, ya kan? Itu kan harus ditangkis dengan yang benar kan? Betul. Bukan ditangkis kita mengelak, enggak. Iya betul. Harus kita kasih tahu yang benar itu kayak gini kan gitu. Ya. Kalau orang ngomong di luar sih macam-macam, enak aja. Enak ngomong. Kalau kita kan nggak boleh sembarangan. Harus ada buktinya, harus ada ini emang kejadiannya kayak gini kan gitu. Fakta, ya. Faktanya. Yang nyata. Iya, jangan putar balik. Masuk putar balik. Ini mohon maaf nih. Ya. Kalau terus suruh minta maaf, TNI ada. Waduh, berat bos. Mohon maaf, nggak bisa. Saya, dalam pandangan saya sih. Jadi, ya inilah. Harus menjadi corong Angkatan Darat.
Pak Yani dulu aja bikin waktu mulai rame-rame itu Kompas kan, sama harian Angkatan Bersenjata kalau enggak ya. Itu buat ngelawan mereka. Kalau Kompas itu dari grup Katolik ya kalau nggak salah. Harian Angkatan Bersenjata yang dibikin juga oleh Angkatan Darat. Waktu itu pas zaman bapak saya. Itu buat mukul isu-isu yang nggak benar. Untuk mengcounter isu. Iya, itu. Belum zaman kayak gini, belum. Ya, belum beda, belum zaman digital. Iya, belum handphone. Kalau sekarang kan lo macam-macam lo, gua viral loh, ya kan? Itu aja. Corong lah. Kamu bilang, Pak Amim, garda terdepan, ya kan? Garda terdepan. Sekarang. Kalau TNI AD saat ini pandangan Bapak seperti apa? Waduh, aku kesini dari dulu emang udah cinta. Udah cinta cuman tidak kesampaian. Itu aja. Lu saya bangga lihat ini Pak pakai baju loreng itu. Tadi yang saya dijemput tadi. Dijemput. Kok belum ganti lorengnya? Ada loreng baru kan? Ada loreng baru. Oh, loreng Angkatan Darat, Pak. Itu khusus hari Jumat saja. Iya, makanya baru tahu Matra. tadi itu buat hari Jumat aja katanya. Buat Jumat aja, Matra Angkatan Darat kita pakainya tiap hari Jumat. Kalau sekarang kan yang umum ya. Ini sekarang umum kan? Betul. Iya. Ini loreng TNI, Pak. Jadi Iyalah, 3 angkatan kita semua sama. Siap. Tiap matra punya lorengnya masing-masing. Tahu. Cara ngelipet bajunya, saya juga tahu bedanya. Tahu saya. Nggak seneng aja. Kemarin ya, saya lihat di TV, di YouTube mengenai podcast kayak gini juga, tapi TNI yang punya TNI. Ya, Puspen TNI juga. Puspen TNI itu yang diwawancara Letko Purnawirawan Letko Suroso, Untung Suroso namanya. Satu lagi Pak Sintong yang mengenai pesawat Garuda yang dibajak. Ya, di wilayah itu, Pak. Kayak gitu-gitu kan perlu. Informasi yang kayak gitu kan perlu. Orang kan tahu, oh baru dibajak. Siapa yang pembebasannya? Nggak tahu mungkin. Nah, setelah itu baru tahu kan jalan ceritanya. Bener, bagus. Bener itu bagus. Mungkin ada pesan untuk ya generasi sekarang kan generasi milenial ya. Banyak di antara kami, saya pun lahirnya tahun 78 bukan pas kejadian gitu. Kita belum ada. Ya kita melihat dari buku, mungkin dari berita-berita, dari beberapa sumber informasi. Mungkin Bapak mau memberikan pesan buat generasi muda TNI AD yang hari ini di zaman era sekarang ini. Kalau kita sekarang kan dikit-dikit sebetulnya capek juga kita suruh waspada, iya kan? Waspada. Tapi kalau nggak waspada ya bisa runyam loh. Ideologi PKI itu udah nggak ada katanya, iya kan? Tapi ideologinya masih ada itu. Bukan nggak ada. Memang dilarang. Bahaya laten lah. Nah, hati-hati itu. Udah bukan sekali aja bikin, udah berapa kali. Ada periodenya tuh. Udah sembarangan main pakai baju PKI lah. Ya emang nggak apa-apa, tapi lo itu dilarang kan itu. Nggak boleh kan gitu. Komunis nggak boleh di Indonesia. Makanya yang marah bukan TNI-nya, yang marah rakyatnya. Rakyat yang marah. Nanti kalau rakyatnya udah marah, masa TNI-nya diem aja kan gitu. Nggak bikin apa-apa, kayak cuma nonton doang nih kan gitu kan. Serba salah juga. Ya lebih baik diingatkan. Ini nggak boleh pakai ini, ya kan? Lebih baik diingatkan. Ini nggak benar kan gitu. Partai ini dilarang, tapi kalau ada yang tetap mau jalan dia mau ngomong aja. Kalau aktivitas Bapak sekarang apa, Pak? Kesibukan? Sekarang nggak ada. Bukan nggak ada, ada sama teman-teman aja. Saya sekolah di Amerika. Saya lulus dari sana, kemudian saya masuk ke Kalimantan Timur, masuk perusahaan perminyakan Amerika punya, namanya Hapco. Kemudian diganti menjadi Vaiko. Kemudian saya ya terus lah gitu. Kemudian saya kerja di namanya saya selalu kerja bukan punya kantor sendiri itu enggak. Saya masuk ke Karplastindo. Itu di Hapco di hutan. 2 minggu sana, seminggu pulang kan gitu, istirahat. Baru balik lagi sana. Berapa lama itu? Sampai tahun berapa?
4 tahun ya, lama lah, Lama ya. hampir 10 tahun. Sekarang aktivitas sudah banyak lihat anak-anak kali ya. Cucu udah punya cucu, Pak? Cucu 4. Udah cucu 4 ya. Cuman kalau kita nggak bikin apa-apa, matinya cepet, Bos. Pak, matinya cepet. Nih udah kayak gini, 68 saya. Di rumah aja. Iya kan? Nggak ngapa-ngapain. Mati cepet. Mudah-mudahan Ini panjang masih umur. bisa dipakai, iya kan? Perasaan kita sih masih muda. Cuman udah nggak muda lagi. Nggak muda lagi. Bangun tidur. Kalau dulu masih loncat. Ini nggak boleh. Duduk dulu. Kalau nggak kaki pada kram semua ntar. Hah? Yang penting kita sehat lah. Sehat Itu lah. aja. Nah, itu aja. Betul, betul. Setuju. Nggak banyak-banyak lah. Sehat. Jalan nggak bisa lurus lagi, agak miring-miring. Yang mudah-mudahan lurus lagi lah Pak gitu. Ya lurus sih. Perasaan kita lurus tapi akhirnya miring juga. Miring. Nggak bisa jejak gitu loh. Kalau dulu kan jejak. Itu. Baik, terima kasih Pak. Sudah mau hadir, berbagi, berikan pesan buat kami. Ya. Kami ini generasi muda kan butuh sentuhan-sentuhan dari masa lalu ya. Mengingat jasa para pahlawan revolusi yang begitu besar. Dan kami yakin Angkatan Darat akan selalu mengenang itu. Ini aja. Pokoknya jangan sampai kejadian 65 itu terulang lagi lah. Amin, amin, amin. Mungkin kejadian 48 pun juga begitu juga. Kejadian 65 itu jangan lah. Jangan. Sakit Pak. Sakit. Sakit betul. Bukan terus kok anak pahlawan revolusi hebat kok. Kok seneng ya. Bilang gitu ya. Nggak ada susah. Yang di penjara aja. Kan saya pernah ngomong dikit sih. Untung Bejo, ingat kali ya. Untung Bejo. Terus sama satu lagi siapa namanya? Mau diketemuin nama Cakrabirawa yang ke rumah Pak MT Haryono. Ngomong sih enak aja. Si Cakrabirawa itu bilang, saya menyelesaikan tugas, saya merasa lega. Pagi-pagi subuh, saya tiduran di kolong truk yang pagi itu kita pakai untuk operasi. Dengar ayam bekokok itu kan, hati saya lega katanya. Hati saya, pokoknya dia gembira lah. Masa depan kita ngomong kayak gitu. Nah ini ada kebetulan putranya, kebetulan saya lagi gitu loh, Pak Yani. Saya mau minta maaf, saya bilang, maaf ya, tangan Anda itu sudah berdarah. Saya nggak bisa kasih maaf. Ya, tapi kan si pembawa acaranya, Tuhan aja memberi maaf. Itu urusan saya sama Tuhan, bukan urusan. Ya mungkin saya salah ngomong kayak gitu, tapi lu jangan ngomong sembarangan dong itu. Kau jangan ngomong sembarangan, kan gitu. Sama yang pernah kita alami, nggak bener itu. Gitu. Nggak bisa lah, nggak bisa. Ya mohon maaf lah. Siap Pak. Sehat selalu Bapak ya. Terima kasih Amin, sudah amin, hadir amin. sekali Amin, lagi. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin, amin, amin. Sewaktu-waktu ya say hello sama kami. Oh, Sama siap, Kadis. siap. Tahu-tahu ntar saya nongol lagi. Baik. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan.